Sejumlah rumah warga di permukiman padat penduduk kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat hangus terbakar pada Rabu sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah kian menjadi. Diketahui api pertama kali muncul dari atap dapur salah satu rumah warga yang langsung membesar hingga menyambar ke bangunan rumah di sekitarnya. Dari rumah depan bang, depan terus merembet ke belakang, habis ke belakang ke rumah samping. Jadi 3 rumah yang ada korban jadinya. 3 rumah. Tadi awal mulanya dari mana bang? Apinya dari mana asalnya sih? Kayaknya sih dari dapur, bener-bener dari belakang. Saya ngeliat dari kecil, akhirnya gede-gede ke belakang, gede. Terus ada ledakan 3 kali. Indikasi menurut warga, informasi konsleting listrik di lantai 1, di mana material yang terbakar adalah mayoritas kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material yang diderita ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan orang tewas termasuk siswa SD dalam kecelakaan truk maut di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Putri Chandrawati hingga malam ini masih diperiksa di Barreskrim Polri. Selamat malam pemirsa. Kecelakaan truk maut di Bekasi menewaskan 11 orang, sebagian besar siswa sekolah dasar. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan hasilnya masih diteliti. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sisa-sisa kecelakaan maut masih berserakan di Jalan Sultan Agung Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar juga masih datang untuk melihat dari dekat lokasi kecelakaan maut ini. Sementara arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung sudah normal seperti biasa, namun beberapa pengendara melambatkan laju kendaraannya untuk melihat sekilas lokasi kejadian. Kecelakaan maut yang melibatkan truk trailer terjadi di Jalan Sultan Agung Bekasi. Truk menabrak halte di depan sebuah sekolah dasar serta tiang komunikasi hingga roboh, 11 orang meninggal dunia. Sebuah truk trailer terlibat kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Truk pengangkut bahan bangunan besi menabrak halte bus di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 yang dipenuhi siswa yang tengah menunggu jemputan. Truk yang masih melaju kemudian menabrak sebuah tiang komunikasi. Tiang tersebut kemudian roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lainnya. Akibatnya 30 orang menjadi korban. 11 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas korban merupakan anak-anak. Udah oleng. Mungkin nggak, karena ada jalan guna-guna itu kaget, ngantuk ya kan, buang ke kiri. Jadi kejadian gini. Sekitar 13-an lah, anak murid SD 8 sama yang jemput tukang dagang. Oh, banyak pedagang juga yang kena Ki ya? Banyak. Kalau anak SD-nya? 8 ya? 8 orang. Tadi kondisinya gimana Ki? Kalau nggak lihat? Ya, pokoknya semua tuh numpuk di depan kontainer. Kecelakaan diduga akibat sopir truk trailer mengantuk.
Sopir kini telah diamankan polisi. Seorang pria yang diduga mengidap gangguan jiwa dianiaya 2 remaja hingga jatuh dan tertabrak pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan korban lewat video penganiayaan yang viral di media sosial. Sebuah video berdurasi 9 detik memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan 2 remaja terhadap seorang pria yang diduga mengidap gangguan jiwa hingga jatuh dan tertabrak pengendara motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan ini pun viral di berbagai platform media sosial. Meski belum ada anggota keluarga korban yang keberatan dan melapor, namun polisi tetap melakukan penyelidikan terkait video viral itu. Kita dari pihak kepolisian sementara melakukan penyelidikan kapan waktunya. Tapi kalau tempatnya, kalau kita lihat itu di sekitaran Jalan Petarani karena ada jembatan layang. Jadi kita pihak polisi sementara melakukan penyelidikan siapa pelakunya, kapan waktunya, dan kita penyelidikan dengan mencari keterangan saksi. Cukup bukti kita akan proses karena ini sangat membahayakan. Unit Reskrim Polsek Panakukang masih menganalisa identitas kedua pelaku dan korban, termasuk akan meminta keterangan warga sekitar yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews melaporkan. Sempat dinyatakan hilang dan dicari tim SAR selama 3 hari, seorang sopir truk jatuh ke jurang di Lubuk Kilangan, Padang, ternyata ditemukan sehat di Palembang. Korban dievakuasi temannya sesama sopir dan meninggalkan truknya di dasar jurang tanpa melapor kepada petugas berwenang. Selama 3 hari tim SAR gabungan mencari sopir truk mengalami kecelakaan di Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Tim SAR bahkan harus turun ke dasar jurang sedalam lebih 100 meter dengan teknik dan peralatan khusus. Di dasar jurang, tim menemukan truk dikendarai sopir bernama Dede Supriyadi ini, namun selama 3 hari dicari, Dede Supriyadi tak kunjung ditemukan. Evaluasi kami yaitu tanda-tanda keberadaan korban itu tidak ada di kendaraan, baik itu bercak darah maupun potongan pakaian yang ada di kendaraan tersebut. Dan juga penyisiran atau SAR yang dilakukan oleh tim gabungan juga luasnya juga sudah cukup, namun korban tidak ketemu. Tim SAR Kota Padang pun berkoordinasi dengan Basarnas Palembang. Akhirnya korban Dede Supriyadi ditemukan di rumah dengan kondisi sehat walafiat. Korban mengaku dibawa pulang ke Palembang oleh teman sesama sopir truk dalam kondisi pingsan dan baru tersadar setelah ada di rumah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Rumah berlantai 2 yang dijadikan indekos di Jalan Warung Jati Barat, Pancoran, Jakarta ambruk. Salah seorang penghuni indekos terluka tertimpa puing bangunan. Beginilah pemirsa kondisi rumah berlantai 2 di Pancoran yang tiba-tiba roboh. Rumah yang dijadikan indekos 8 kamar ini diduga roboh karena kesalahan konstruksi. Tidak hanya itu pemirsa, sebuah warung kelontong di samping rumah juga rusak tertimpa puing bangunan. Petugas PPSU dan pemadam kebakaran Kecamatan Pancoran membersihkan puing-puing material bangunan yang roboh. Sejumlah kios makanan pinggir pantai hancur diterjang ombak besar di pesisir pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah. Gelombang tinggi dan air pasang terjadi sejak 2 hari terakhir di wilayah pantai Tegal Kamulyan dan pantai objek wisata Widara Payung. Akibatnya sejumlah kios penjual makanan rusak parah dihantam ombak besar. Selain itu pemirsa, wilayah pantai sepanjang 2 km di pesisir Cilacap abrasi cukup parah. Tidak ada korban jiwa dalam terjangan ombak besar ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
5 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terkepung banjir. Akses jalan terputus, aktivitas warga di sejumlah desa lumpuh total. Banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara hingga mengakibatkan 5 kecamatan terkepung banjir. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan memutus akses jalan antar desa. Badan SAR Nasional Pos Masamba Tengah bergerak untuk mengevakuasi warga yang terjebak dan terisolir di dataran rendah. Untuk menjangkau titik terendah, tim Basarnas harus menggunakan tali tambang dengan menerjunkan perahu karet. Belum ada data kerugian dan korban jiwa dalam bencana ini. Pemerintah setempat masih melakukan asesmen. Polisi menggerebek perkampungan padat penduduk di Medan. Informasinya usai jeda.